Siapa di sini yang susah untuk konsisten? Konsisten membuat habit baru yang baik. Susah untuk gerak gitu. Ada aja alasannya, ada aja magernya, ada aja kedistraksi, ada aja alasan, ada aja keenakan scrolling media sosial, baca berita, nontonin video, dan banyak hal lain. Di sini aku mau ngasih tips kamu gimana caranya konsisten yang udah bekerja sangat baik di diri aku, dan juga kemarin aku baru realize kalau apa yang disampaikan sama Ade Rai itu udah aku kerjakan tapi aku nggak ngeh gitu, dan itu yang bikin aku semangat atau ya gas terus aja gitu untuk konsisten. Yang pertama adalah kamu harus punya tujuan yang jelas. Kalau kamu mau bangun habit olahraga atau kamu mau bangun habit makan makanan yang sehat, itu kamu harus punya tujuan yang jelas. Entah itu tujuannya jangka panjang ataupun jangka pendek. Tujuan itu berguna untuk kamu membuat step by step gimana caranya kamu nyampe di tujuan itu. Setiap orang beda-beda, motivasi setiap orang beda-beda, keinginan setiap orang beda-beda. Dulu aku sempat cerita panjang lebar kenapa aku jatuh cinta sama olahraga, dan kemudian aku tahu kalau olahraga tuh bukan lagi hal yang terpaksa aku lakukan, tapi itu hal yang aku butuhkan. Sama aja dengan makan gitu. Aku butuh makan tiap hari dan aku butuh olahraga rutin. Dulu aku sempet niat atau tujuan olahragaku itu pengen kurus. Karena aku berisi gitu ya, gendut. Tapi ternyata aku tidak seambisius itu untuk kurus. Aku orangnya nggak ambisius, jadi kalau misal tujuan olahragaku untuk kurus, itu tuh sulit banget untuk konsisten. Dan setelah berjalannya waktu, aku mikir lagi tuh, tujuanku apa ya mau rutin olahraga. Aku mau di masa tua nanti aku punya badan yang masih segar, yang masih sehat, yang strong, yang kuat, yang bisa bantu aku tetap berkegiatan gitu walaupun aku udah lanjut usia. Makanya tujuan aku itu sesuai sama kepribadian aku. Secara aku bukan orang yang ambisius, jadinya tujuan jangka panjang yang harus aku lakukan dari sekarang itu bikin aku terus melakukan kegiatan atau habit yang mau aku bangun itu. Kamu juga harus lihat diri kamu sendiri sih, tipe orang yang kayak gimana dan tujuan yang sesuai sama kamu kayak gimana. Dan ternyata benar, ketika aku tujuannya mau jangka panjang, ya aku jadi rajin olahraga. Aku nggak lagi pengen punya badan yang kurus gitu, yang langsing, tapi ya tujuanku mau sehat di masa yang akan datang. Aku masih mau ngangkat belanjaanku sendiri. Nanti kalau aku misal udah punya cucu, aku bisa gendong cucu aku untuk jalan-jalan sore misalkan. Hal-hal simple yang aku suka, aku mau gitu. Jadinya tujuanku clear dan aku bisa melangkah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Karena membangun habit itu kan nggak langsung jago ya. Maksudnya setiap orang yang jago pun nggak bisa langsung jadi expert. Pasti ada percobaan pertama yang jelek, percobaan kedua yang gagal, dan banyak hal lagi. Dan kalau tujuan kamu jelas, clear, apapun yang terjadi dalam perjalanannya, dalam step by stepnya, kamu tetap jalan. Makanya penting untuk punya tujuan yang clear, yang jelas. Oke? Dan yang kedua adalah kamu paham tentang apa yang mau kamu lakukan atau apa yang jadi tujuan kamu. Ini aku dapat ketika aku nonton salah satu videonya Ade Rai, itu dimintain saran gimana sih caranya untuk konsisten olahraga, karena banyak orang yang masih mager-mageran olahraga. Terus Mas Ade tuh bilang kalau coba deh kamu belajar lebih tentang olahraga, kamu pahami lebih dalam tentang olahraga. Ketika kamu paham tentang sesuatu yang menuju tujuan kamu, itu kamu akan mengusahakan itu gitu. Nggak mungkin nggak kamu usahakan ketika kamu paham. Case-nya waktu itu dikasih contoh, kamu tahu kebersihan itu baik, kebersihan itu sehat. Jadinya kamu tiap mau keluar rumah itu mandi dulu gitu. Atau kalau misalkan mepet sekalipun, paling nggak kamu gosok gigi dan cuci muka. Terus pakai parfum biar wangi gitu ya.
Iya juga ya, pas aku pikir, iya juga ya, ketika kita paham terhadap hal yang menjadi tujuan kita, mengerti betul, itu akan mendorong kita untuk selalu melakukan itu dan menjadikannya jadi kebutuhan kita. In my case, dulu aku jerawatan yang kayak muncul terus gitu dan bikin aku capek gitu menghadapi jerawat. Sampai akhirnya aku belajar gimana ya caranya biar aku nggak jerawatan lagi. Akhirnya aku belajar kalau ternyata aku harus jaga makanku. Aku pertama harus membersihkan pencernaanku dulu karena makananku nggak baik, nggak seimbang gitu ya, kebanyakan tepung, kebanyakan minyak atau kebanyakan garam itu ngefek banget ke muka ternyata. Habis itu aku belajar, oh iya ternyata aku harus benerin makan makanan yang dibutuhkan sama tubuh aku, karena selama ini ternyata aku nggak bener-bener masukkan makanan-makanan yang dibutuhkan sama tubuh. Efeknya apa? Efeknya inflamasi, efeknya jerawat muncul di wajah, dan banyak hal. Salah satu penyebabnya yang bikin aku belajar untuk kelola makan juga adalah haid aku nggak teratur dulu, bisa 3 bulan sekali. Dan aku tahu itu nggak normal. Sebagai perempuan yang normal harusnya haid itu antara 28 sampai 35 hari sekali, dengan rentang waktu haid 7 sampai 15 hari. Dan di aku tidak kejadian seperti itu, berarti kan aku nggak normal. Akhirnya aku cari tahu, oh aku harus perbaiki makan. Terus aku cari tahu lagi, oh ternyata aku harus olahraga. Ketika aku waktu itu mulai olahraga rutin, aku ngerasa itu membuat badan aku tuh metabolismenya bagus gitu. Dulu kalau aku haidnya telat gitu ya, misalkan telat beberapa hari, 2-3 hari, itu aku pancing olahraga gitu ya, aku olahraga terus besoknya aku langsung haid gitu. Jadinya oh iya ternyata emang yang dibutuhkan ya nutrisi seimbang aja untuk tubuh. Dan sekarang aku jadi tahu manfaatnya. Oh iya aku jadi nggak jerawatan lagi. Jerawat ya ada tetap, paling kalau PMS atau pas aku stres. Terus juga badan aku lebih enak, lebih seger karena aku udah rutin olahraga. Aku juga pakai skincare. Ketika aku udah paham itu semua, akhirnya kan aku menjadikan itu lifestyle, menjadikan itu bukan lagi paksaan untuk olahraga, untuk makan makanan bergizi, untuk minum air putih yang cukup, untuk ngerawat tubuh, ngerawat kulit muka pakai skincare, ngelawat tubuh pakai body care, segala macamnya. Ketika aku udah paham, ya akan aku lakukan bagaimanapun kondisinya gitu ya. Akan selalu diusahakan. Kata Mas Ade itu bener banget. Jadi ketika kamu udah paham problem kamu, terus kamu belajar, cari tahu manfaatnya, pahami betul-betul manfaatnya untuk hidup kamu, kamu akan sangat mengusahakan itu terjadi. Nggak mungkin nggak kamu usahakan. Pasti ada godaan untuk males, godaan untuk cheating, dan banyak. Tapi kamu akan balik lagi ke tracknya tuh. Kalau misal PMS kan hormonnya lagi berubah ya, lagi nggak karu-karuan banget tuh, badan sakit-sakit, mood jelek. Ya aku pengen aja makan coklat, makan pisco, cuanki, makanan-makanan yang kalau kebanyakan gak akan sehat untuk badan aku. Tapi sesekali nggak apa-apa kalau misalnya. Dan setelah itu aku balik lagi ke makan yang defaultnya ya makan sehat, makan seimbang kayak gitu. Bukan berarti kamu mau membangun habit yang bagus itu kamu jadi nggak bisa menikmati martabak manis, martabak keju, martabak telur, nggak kayak gitu. Tapi tahu, paham porsinya gitu. Sama halnya aku olahraga. Kalau aku lagi di rumah, mostly aku olahraga rutin 2 hari sekali. Tapi kalau aku harus keluar kota dan aku nggak punya peralatan olahraga, aku nggak ada matras, aku nggak ada dumbbell aku, ya aku nggak olahraga gitu. Aku juga belum terbiasa untuk nge-gym. Mungkin bisa aja ya aku lagi di luar kota terus aku ke gym gitu, tapi aku nggak terbiasa untuk olahraga ada orang, jadinya ya aku nggak apa-apa gitu nggak olahraga selagi aku di luar kota. Tapi selebihnya ketika aku ada di rumah, karena mostly aku ada di rumah, jadi
aku tetap olahraga rutin. Itu adalah 2 tips jitu untuk konsisten yang udah bekerja baik di aku. Sekarang aku lagi bangun habit yang lain juga gitu, dan dalam perjalanannya sulit, masih bolong-bolong. Tapi pas aku inget ini lagi, karena memang tujuanku belum clear, belum jelas. Jadi step by stepnya tuh jadi kayak masih ngawang-ngawang gitu. Makanya aku akan mencari tujuanku yang lebih jelas lagi dalam perjalanannya sambil aku berjuang untuk konsisten. Aku juga akan membuat tujuanku lebih jelas biar aku fokus di step by stepnya. Kalau tujuannya udah jelas, aku bisa fokus di step by stepnya. Gak perlu lagi cari-cari alasan untuk nggak melakukan itu dan segala macem, karena ya tujuannya belum jelas gitu. Itu yang aku rasain, struggle membangun konsistensi di habitku yang lain. Tujuanku belum clear. Jadi kalau kamu masih ogah-ogahan untuk membangun habit yang baru, habit baca buku atau habit apapun itu yang baik, mungkin tujuan kamu belum jelas atau kamu belum benar-benar paham tentang tujuan yang mau kamu capai. Kamu bisa bangkit untuk konsisten dan segera take action. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video yang lain. Bye.